Selamat pagi teman-teman Rusiani Eli dimanapun Anda berada. Hari ini saya kembali hadir di channel YouTube saya. Sesuai dengan tema channel saya akan berbagi tips dan pengalaman. Nah, hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang anak-anak. Karena saya adalah pencinta anak-anak ya teman-teman ya. Jadi pagi hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman apa sih hal yang sebenarnya sangat penting yang dulu tidak saya lakukan buat anak-anak saya, sehingga akhirnya menjadi penyesalan di usia saya yang seperti ini, dan saya tidak ingin itu terjadi kepada teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman yang mendengar channel saya, semoga channel ini nantinya bermanfaat ya. Jadi hal inilah yang saya alami dan itu menjadi PR saya setelah mereka dewasa. Yuk kita dengar tip apa saja yang akan saya bagikan hari ini teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan saya bercerita bahwa kita akan mengulas tentang anak-anak, tentang apa sih sebenarnya yang harusnya kita lakukan ketika anak-anak kita di masa kecil, yang mungkin saya terlupakan di saat itu. Dan itulah yang menjadi akhirnya menjadi penyesalan saya juga. Tapi saya tidak meneruskan penyesalan itu karena saya akhirnya harus melakukan yang terbaik di usia-usia mereka saat ini. Tapi sebenarnya itu harusnya saya lakukan sejak mereka kecil. Nah mungkin banyak di luar sana wanita-wanita atau ibu-ibu yang terlalu sibuk bekerja, sehingga ada hal-hal kecil yang terkadang kita anggap sepele, kita anggap tidak penting, tapi sebenarnya itu sangatlah penting. Saya menyadari hal ini ketika saya menjadi seorang single mom. Nah, mudah-mudahan di luar sana juga saya yakin dan percaya sudah banyak sekali ibu-ibu atau bapak-bapak yang melakukan hal yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, mungkin ini hanya sharing bagi teman-teman yang belum melakukannya, atau orang-orang yang di posisi saya gitu ya. Jadi sebenarnya hidup ini kan tidak ada kata terlambat dalam bidang apapun ya. Selagi kita mau berusaha untuk memperbaiki apa yang pernah terjadi dan tidak baik menurut pendapat kita. Sekali lagi kita harus hidup dengan versi kita ya. Jangan ikut versi yang sebenarnya kita tidak mampu melakukannya. Nah, mungkin tips saya ini sangat kehidupan sehari-hari banget, dan mungkin itu sudah dilakukan oleh orang-orang di luar sana juga, cuman mungkin kita saling mengingatkan bagi yang belum melakukannya. Apa sih yang saya maksudkan di sini? Nah, contohnya gini, ketika anak kita kecil, ketika anak kita masih sangat membutuhkan kita, misalnya di usia mereka TK atau di usia SD ya. Nah, banyak sekali kan di antara kita wanita-wanita bekerja ya kan, atau bapak-bapak yang sibuk bekerja juga gitu, bapak-bapak atau ibu-ibu yang sibuk bekerja. Sehingga apa yang terjadi? Terkadang kita melupakan hal kecil ini, yaitu salah satu contoh misalnya anak kita masih pendidikan PAUD lah contohnya ya, PAUD misalnya gitu kan. Nah, ketika pulang sekolah atau harusnya sudah mereka dijemput, tapi kita masih melakukan pekerjaan di kantor misalnya contohnya. Kita tidak mampu meninggalkan pekerjaan kita, hanya sekedar kita menjemput anak kita 10 sampai 20 menit. Nah, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak, ayolah mulai sekarang hal penting yang sepele inilah yang mesti kita lakukan. Berilah waktu untuk mereka di masa kecil. Kenapa? Karena masa kecil itu tidak akan pernah terulang kembali. Masa indah itu tidak akan pernah terulang kembali. Ketika mereka sudah SMP, SMA, kita tidak mungkin menjemput mereka ke sekolah kembali. Nah, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang belum melakukan ini, yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, ayolah, kasihlah waktu 10 sampai 20 menit buat menjemput anak-anak kita di sekolah ya. Karena saya pernah satu anak saya menanyakan kepada saya, "Ma, kenapa saya tidak dijemput?" Nah, sementara teman-teman yang lain dijemput semua, saya hanya dijemput oleh seorang ojek gitu. Saya menjawab, "Oh, karena mama nih bekerja." Nah, sebenarnya itu tidak boleh sama sekali kita katakan kepada anak kita. Jadi, dalam hati anak-anak kecil mungkin mereka menganggap bahwa mereka tidak penting buat kita. Padahal sebenarnya kita tidak bermaksud demikian, kita tidak berniat demikian. Tapi karena kesalahan satu ucapan kecil kita bisa berakibat yang tidak baik juga buat anak-anak kita. Nah, bagi teman-teman, ayo
luangkan ya waktu buat anak-anaknya, jemput di sekolah, jemput di TK-nya, antar mereka les, baik itu les belajar, les menyanyi. Luangkanlah waktu kita sedikit saja buat mereka. Karena apa? Buat apa sih kita capek-capek cari uang? Buat apa sih kita capek-capek berkata begini begitu, tapi hal kecil tidak kita lakukan buat mereka? Karena dampaknya sebenarnya sangat besar juga buat mereka. Nah, mungkin ada lagi hal kecil yang tidak kita lakukan yang mungkin penting kita lakukan. Contohnya akan tidur, anak kita akan tidur. Mungkin karena pekerjaan di rumah banyak sekali ya, apalagi ini bagi ibu-ibu ya, baik itu single mom ataupun ibu yang masih mempunyai pasangan. Nah, jadi pekerjaan ini sebenarnya tidak pernah selesai. Pekerjaan rumah itu ada aja setiap hari. Di rumah itu kan banyak sekali pekerjaan kita, baik itu pekerjaan yang di rumah maupun pekerjaan kantor yang kita bawa di rumah, atau karir kita yang sedang kita kembangkan. Sehingga apa yang terjadi, momen-momen yang penting yang harusnya kita bermain bersama anak-anak kita, bermain itu sederhana sekali, bersama anak-anak itu sangat sederhana sebenarnya, bisa menciptakan kebersamaan dengan anak-anak. Nah, mungkin momen-momen itu kadang kita terlupakan ya, untuk memeluk dan mencium anak kita. Lakukanlah itu selagi anak-anaknya masih kecil. Karena kenapa? Kalau anak-anaknya sudah besar, tidak mungkin dong kita mencium anak kita kembali. Mereka juga sudah nggak mau. Misalnya mereka sudah SMP, itu biasanya sudah nggak mau tidur sama kita. Nah, jadi ayo ibu-ibu atau bapak-bapak yang berada dimanapun, cintailah anak-anaknya yang masih kecil sedini mungkin dari sekarang. Jangan terjadi hal-hal yang seperti pernah saya lakukan. Bukan saya tidak mencintai anak saya, tapi saya lebih mementingkan hal yang harusnya bisa saya tinggalkan sesaat. Walaupun kita tahu pasti bahwa kita bekerja memang buat anak-anak kita. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun posisi kita, berilah waktu. Karena dengan cinta, dengan kebahagiaan mereka, maka mereka akan berhasil. Nah, bagi kita-kita yang sudah mengalami keterlanjuran tidak melakukan itu, sangat mahal untuk kita menebusnya. Mungkin banyak ibu-ibu juga yang mengalami hal yang sama. PR kita terlalu banyak akhirnya. Nah, tapi apabila kita melakukan dari hal yang kecil, mendidik mereka dari hal yang kecil, mendisiplinkan mereka dari kecil, itu akan enak sekali di masa mereka sudah besar. Jadi terkadang kita jangan nyalahin anak kita kalau anak kita berlaku hal yang tidak atau kurang berkenan di hati kita. Terkadang itu bermula dari kita karena kita tidak mengajarkan kepada mereka. Kita paham bahwa kita sibuk, kita paham banyak hal yang kita pikirkan, tapi kita juga harus memahami bahwa hal penting yang terpenting di saat anak-anak kita masih kecil. Oke, mungkin itu tips saya, semoga bermanfaat ya. Tapi bagi ibu-ibu yang sudah bagus, yang sudah baik, lanjutkan. Berbagilah dengan teman-teman yang lain juga bahwa hal-hal penting inilah yang perlu kita lakukan. Bagi yang mungkin belum melakukan menjemput anaknya di sekolah atau memeluk dan mencium anaknya, lakukanlah mulai hari ini. Karena itu sangat penting di kemudian hari, dan hal itu tidak akan terulang ketika anak-anak kita sudah besar nanti. Jadi lakukanlah ketika masih ada kesempatan buat kita memeluk dan mencium anak kita di masa mereka masih kecil, ya. Mungkin hanya itu berbaginya saya, walaupun ini kehidupan sehari-hari yang mungkin ibu-ibu di sana sudah sangat melakukannya. Nah, saya hanya berbagi tips untuk bagi ibu-ibu yang masih lupa atau mungkin dianggap sepele tidak melakukan hal ini. Mungkin hanya itu. Channel saya jangan lupa ya ditonton, di like juga, di komen juga, biar saya tahu nanti ketika ada komennya apa sih yang mesti saya perbaiki dalam kehidupan saya. Channel saya ini bermaksud adalah untuk diri saya sendiri dan anak-anak saya juga, supaya saya mengingat hal-hal penting yang harus saya lakukan selanjutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang respect dengan channel saya. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, tetaplah tersenyum karena semua akan baik-baik saja. Bye-bye.